pagi hari ini ku sambut dengan keceriaan. Setelah statusku berubah, ku rasa tak boleh lagi ada kesedihan. Apalagi yang harus jadi alasan. Mau liburan, tinggal pergi. Mau perawatan, tinggal go. Apapun, tinggal telepon. Tinggal petikan jari. Langsung sekejap ada di hadapan. Langkah kaki dengan santai menuruni anak tangga yang jumlahnya lumayan banyak. Sedikit memutar pula. Terlihat dari kejauhan Biatun sudah datang dan berjalan ke arah tangga. Dia belum melihatku karena tatapannya fokus ke lantai sambil jalan. Mungkin takut tersandung. Berbeda denganku kalau berjalan, kepala ini melenggak-melenggok dan tak menatap kaki berjalan. Kalau dipikir-pikir, kata si Ferry, aku benar-benar terkesan angkuh. Tapi itu memang kebiasaanku. Si Non, Biatun terkejut karena sejak tadi jalan menunduk. Saat kakinya mulai menaiki tangga seperempat bagian, dia hampir menabrakku. Bi, ada apa? Mau kemana? Cucian kotor udah diambil si Mbok. Pembicaraanku mulai. Nafasnya terhanyut lalu menyeringai tipis. Itu Non, ada nyonya, jawabnya. Jelas aku kaget. Nyonya? Memangnya siapa lagi nyonya di rumah ini selain aku, Bi? Selidiku. Itu Bu Lasmi. Ada Bu Lasmi datang. Biatun mengungkapkan kedatangan mantan ibu mertuaku. Untuk apa dia datang ke sini? Di mana sekarang? Tanyaku sambil terus berjalan menuruni tangga. Ada sekitar kurang lebih 15 anak tangga lagi yang akan membuat tapak ini pegal. Di ruang depan, Biatun menyusuri langkahku. Sama siapa? Tanyaku lagi. Sendiri, Non. Alisku meninggi kesal atas kedatangan mantan ibu mertua yang lumayan sering membuat emosi ini tak stabil tanpa disengaja. Permisi, Non. Biatun pamit ke arah dapur setelah kami sampai di lantai dasar. Kulihat dari kejauhan memang sudah ada Bu Lasmi yang duduk fokus menatap ke arahku. Posisinya tepat menghadap ke arah tangga, ke arah kedatanganku. Ia pasang wajah memelas dengan senyuman tipis dibuat-buat. Rel, dia beranjak dari duduknya saat aku mendekat. Bu, sapaku, lalu mencium punggung tangannya. Walaupun aku sudah bukan lagi menantunya, tapi rasa hormat padanya tak boleh lenyap. Duduk, Bu, pintaku. Iya, Rel. Ia kembali duduk. Gimana kabar ibu? Basa-basiku muncul. Baik, Rel, baik. Dia menjawab sambil tersenyum, lalu memelas di akhir. Pagi-pagi seperti ini, ibu datang ke sini. Apa ada hal penting, Bu? Tanyaku. Iya, Rel. Ibu ada perlu sama kamu. Ibu menjawab dengan ragu dan malu-malu. Tanyaku. Gini, meskipun kamu sudah cerai sama Andri, tapi Andri punya dong harta gono gini dari kamu. Kata Andri juga gitu. Tapi di persidangan dia gak dapat apa-apa. Kan gak adil, Rel. Ibu mulai to the point pada niatnya datang kemari. Maksud ibu? Ibu seperti sedang wasir. Pinggulnya gerak-gerak sambil senyum-senyum. Ya, Andri kan juga pernah membantu kemajuan perusahaan kamu. Dan dia juga menjadi suami kamu selama kurang lebih 2 tahun. Ada dong bagian Andri saat sudah bercerai. Ibu mengungkit soal harta. Ya ampun. Alisku meninggi. Memang menurut ibu, kenapa anak ibu pantas dapatkan bagian dari hartaku? Ibu menatapku lamat-lamat. Bibirnya ia gerakkan ke sana kemari. Ya, Andri kan pernah jadi pemimpin di rumah ini. Dia jadi kepala keluarga. Dan otomatis dia juga bantu bangun usaha kamu kan. Jadi Andri juga harusnya dapat bagian harta gono gini. Tanpa rasa malu ibu meminta pembagian harta. Waktu persidangan kami, ibu tak hadir dan entah mengapa. Dan di sana memang dibahas tentang harta gono gini. Tapi Mas Andri tak dapat bagian apapun. Ya, semuanya sudah dijelaskan. Apa aku harus jelaskan pada ibu? Aku pikir dia sudah dengar penjelasan dari anaknya. Memangnya ibu gak dikasih tahu sama anak ibu? Semuanya sudah dibahas di pengadilan, Bu.
Dan sekarang sudah bukan lagi waktunya ibu buat ungkit semua ini. Sekali lagi aku menjelaskan. Apa dia tidak mengerti? Kembali kepalanya menggoyang-goyang. Rel, bagaimanapun juga Andri itu harus dapat bagian dong. Dia kan juga ikut kelola usaha kamu yang besar itu. Ini gak adil. Apa kamu mau kena tulah karena suami kamu? Ungkap ibu membawa-bawa kata tulah. Apa dia sendiri tidak berpikir kalau dirinya kena tulah? Maaf ya Bu, Aurel rasa ini sudah bukan jalurnya lagi. Aurel dan anak ibu sudah resmi bercerai. Dan tentang harta, itu sudah dibahas. Dan Mas Andri tidak dapat apapun dari harta Aurel. Kenapa pula ibu tidak datang pada persidangan kami? Jelasku pada wanita parubaya yang belum juga insaf. Malah bahas harta gono gini di luar zona. Kamu gak bisa gitu dong, Rel. Setidaknya kamu kasih bagian Andri sedikit saja. Gak usah semuanya. Kan di harta kamu ada hak Andri. Kalian kan sudah terpaut pernikahan. Tak habis mantan ibu mertua terus bicara tanpa rasa malu. Bukannya malu karena anaknya tak kasih nafkah, malah makin menjadi-jadi. Aku mulai mengatur nafas, menegakkan tubuh ini di sofa, dan mencoba menjelaskan. Biar saja aku jelaskan semuanya. Mau dibilang tidak sopan pun tak apa. Toh memang inginnya ibu semua jelas. Aku berdeham sejenak. Bu, Aurel akan jelaskan sama ibu semuanya. Sebelumnya maaf ya Bu, Aurel menjelaskan ini supaya ibu tahu bagaimana posisi Mas Andri, bagaimana dia kerja di kantorku. Ini ibarat kalau Mas Andri itu digaji dan uangnya ia kasih untukku. Maksud Aurel, anak ibu menafkahi Aurel. Ibu mendengarkan dengan penuh harapan. Bu, selama ini anak ibu, yaitu mantan suami Aurel, tidak pernah bisa menjalankan perusahaan. Memang tadinya Aurel menginginkan dia menggantikan Aurel, tapi ternyata tidak. Anak ibu tidak mampu sama sekali. Jadi Mas Andri hanya datang seperlunya, bantu-bantu sedikit. Dan kebanyakan ya, dia hanya diam saja. Diam di jabatan. Dia yang dulu tidak jadi pemimpin juga tidak. Jadi anak ibu semacam hanya numpang saja. Dan oke, kalau ibu mau tahu gaji Mas Andri, mungkin kalau saat itu gaji Mas Andri genap 3-4 juta, dipotong untuk biaya rumah tangga yang dia kasih sama Aurel, mungkin itu tidak cukup. Dan ibaratkan itu murni uang hasil Mas Andri ya Bu. Diam sejenak. Coba ibu kalikan saja selama kurang lebih 2 tahun. Berapa? Mungkin sekitar 96 jutaan. Mungkin genap 100 juta. Nah, ibu juga harus tahu uang yang Aurel keluarkan untuk anak ibu selama kami berumah tangga setiap bulannya tidak kurang dari 10 juta. Bahkan acap kali Mas Andri meminta puluhan juta untuk jatahnya. Belum lagi mobil yang ia minta dengan harga ratusan juta. Lalu rumah yang Aurel belikan untuk ibu, semua kebutuhan ibu, dan anak ibu sama sekali tak berikan profit apapun setelah menikah. Baru saja aku akan coba lepas anak ibu, malah anak ibu ketahuan menyeleweng. Ibu nampak tak suka dengan penjelasanku yang sedetail itu. Kuhela nafas sejenak. Nah, jadi menurut ibu ada sisanya atau tidak ya? Karena yang namanya harta gono gini itu dihitung setelah kita menikah. Berapa uang yang dihasilkan lalu dibagi rata. Benar begitu Bu. Dan dalam persoalan ini Mas Andri sama sekali tak menghasilkan uang. Kalaupun ya, uang yang dihasilkan olehnya tak akan cukup untuk mengembalikan uang yang telah Aurel beri secara cuma-cuma padanya. Jadi menurut ibu gimana? Apa pantas anak ibu mendapatkan harta gono gini dari Aurel? Karena harta bawaan seorang istri berbeda dengan harta bawaan suami. Ibu seperti syok. Dia pikir aku tak akan perhitungkan itu semua. Belum lagi yang lainnya. Dan itu akan membuat ibu jantungan. Tadi aku masih ada di jalur santai tentang penjelasan tadi. Itu supaya ia bisa tahu dengan jelas saja bagaimana posisi dan sikap anaknya selama kami menikah.
Kalau bahasa halusnya, ternyata Mas Andri dan ibu hanya numpang hidup saja. Kamu kok gitu banget, Rel? Perhitungan. Pantas saja Andri selingkuh. Kamu sepelekan anak ibu. Kamu bikin harga dirinya tak ada. Ibu sudah kalah bicara. Jadi ia melempar pembicaraan ke sana kemari. Aku menyeringai tipis. Siapa sih yang menjatuhkan harga diri anak ibu? Sejak awal aku menikah, aku mengabdi sepenuhnya pada anak ibu. Aurel menurut menjadi ibu rumah tangga. Malah Aurel kerja, dan Mas Andri sepertinya lebih nyaman diam. Tapi sama sekali Aurel tidak pernah bikin dia malu di hadapan orang lain, karena mereka pikir malah Mas Andri punya usaha sendiri. Ibu mendelikkan kedua bola matanya. Jadi Bu, gak ada sama sekali kalimat perhitungan, karena jumlah uang yang Aurel kasih sama anak ibu juga sama ibu dari hasil kerja Aurel. Itu kalau dijumlahkan lebih dari puluhan miliar. Dan Mas Andri mendapatkan itu semua dengan hanya duduk santai, tanpa berpikir apalagi ikut bekerja. Ku jelaskan lagi supaya ibu lebih mengerti. Dia makin gelagapan, wajahnya memerah karena mengulum emosi. Ibu nyesel udah nikahin Andri sama kamu, celetuknya. Ya bagus Bu. Lalu kalau ibu menyesal, kenapa ibu datang ke sini minta harta dari Aurel? Katanya nyesel, apalagi kita kan udah tidak punya hubungan apapun Bu. Mas Andri sudah resmi cerai dariku. Memang hanya ibu yang menyesal. Aku pun beribu-ribu kali lipat menyesal karena pernah tergoda oleh ibu dan juga anak ibu. Kamu makin kesini makin tak sopan. Ia bicara lantang sambil berdiri. Lihat saja, kamu pasti kena karma. Kamu itu udah dosa, Rel. Kamu tunggu saja pembalasan dari ibu. Dia mengancam. Tapi aku tetap terlihat santai. Bu, ibu jangan ancam aku seperti itu. Salahnya aku di mana? Itu semua kenyataan. Sama sekali tak ada yang aku lebihkan. Malah aku kurangi supaya anak ibu tak menanggung malu lebih banyak. Hah, nafas wanita yang kini bukan lagi mertuaku itu pun menengkus kesal sambil angkat kaki keluar rumah. Tidak tahu malu sekali. Ibu, dasar sombong, mentang-mentang kaya. Gerutunya sambil pergi. Ku perhatikan jalan ibu yang rusuh dan terlihat malu. Bersambung.